warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi robban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Siapa yang tidak masuk pada pembelajaran hari ini anak-anak? tidak ada Bu. Nah, alhamdulillah ya. Ibu absen dulu ya anak-anak. Yang tidak masuk pada pagi hari ini. Tidak ada Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, ibu sekarang mau absen terlebih dahulu ya. Rani Puspitasari, Ada. Alvira Putri Kurniawan, Ada. Muhammad Rizky Kurniawan. Ada. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu ibu membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Yang kedua, siswa membaca teks dan mengamati video, dan siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Nah, anak-anak, ini ibu guru membawa apa, anak-anak? Bendera merah putih. Nah, benar sekali. Ini namanya bendera merah putih. Bendera merah putih merupakan lambang negara bangsa Indonesia. Nah, benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 1 pembelajaran yang 1 yaitu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk itu kita harus bersemangat. Karena apa? Karena kita akan belajar mengenai proklamasi. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari suku yang beraneka ragam, yang berbeda-beda, namun rakyat Indonesia tetap bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ibu mempunyai media pembelajaran yang bernama Kartungsi. Media ini berisikan ada perumusan naskah proklamasi. Kita di sini ya, anak. Nah, di dalam media ini terdapat perumusan naskah proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo. Apa diulangi? Perumusan naskah proklamasi siapa? Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, terus Ahmad Subarjo. Nah, yang kedua ada tempat perumusan naskah proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida, yaitu beralamat Imam Bonjol 1 Jakarta. Yang ketiga yaitu waktu penulisan. Jadi kan proklamasi kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal berapa, anak? 17 Agustus 1945.
Nah, waktu penulisan naskah proklamasi ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1040. Nah, benar sekali. Yang selanjutnya, siapa penulis naskah proklamasi? Insinyur Soekarno. Nah, benar. Dan pengetik naskah proklamasi yaitu Sayuti Melik. Nah, yang menandatangani naskah teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. Nah, selanjutnya yaitu tempat pembacaan teks proklamasi yaitu di rumah Insinyur Soekarno yang beralamat Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang terakhir yaitu waktu pembacaan proklamasi yaitu dilakukan pada pukul 10 pagi. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita kan tadi sudah belajar mengenai proses pelaksanaan proklamasi. Nah, di sini kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, makna proklamasi kemerdekaan yang pertama yaitu ikuti di sini ya. Makna proklamasi. Nanti kalian boleh mencatat ya, anak-anak. Yang pertama, proklamasi makna proklamasi.
Yang pertama ada proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan sekaligus titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu proklamasi kemerdekaan adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu berlakunya tata hukum nasional dan berakhirnya tata hukum kolonial. Aku akan bertanya mengenai makna proklamasi bagi siswa, yaitu apa? Maknai proklamasi kemerdekaan seperti apa contohnya pada anak-anak? Penerapan sebagai siswa untuk memaknai kemerdekaan apa anak-anak? Belajar dengan tekun dan berbudi. Oh, giat. Nah, penerapan siswa memaknai kemerdekaan Indonesia yaitu 1. Belajar dengan tekun, rajin dan giat. Yang kedua, apabila tidak masuk sekolah, tidak boleh membolos, tapi harus memberikan surat izin kepada gurunya. Yang ketiga yaitu selalu hidup ruh. Nah, benar sekali. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, nanti Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 sampai 3 siswa ya anak. Nanti Ibu akan ajak anggota kelompoknya. Kelompok 1 siapa ya? Saya. Nah, ini Mbak Rani nanti ini dikerjakan bersama kelompok. Dan ini hasil pengamatan. Nanti Ibu akan yang pertama ini lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini merupakan laporan hasil pengamatan yang dilakukan siswa melalui video proklamasi yang ditayangkan oleh guru selama pembelajaran. Dan nanti Ibu Guru akan menayangkan video mengenai pelaksanaan proklamasi. Nanti ditulis ini hasil pengamatannya bersama teman-temannya. Jadi nanti masing-masing kelompok berdiskusi untuk melihat isi video proklamasi yang Ibu tayangkan ya. Nah, ini terlebih dahulu dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Tidak asal belum anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk soal evaluasi Ibu ambil ya. Nah, setelah itu kerjakan lembar kerja siswa sesuai dengan kelompoknya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai pelaksanaan proklamasi. Dan menayangkan video mengenai proklamasi. Nah, sekarang masing-masing kelompok mengamati apa yang ada di dalam video yang tadi Ibu tayangkan. Dikerjakan secara berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Dan nanti setelah selesai berdiskusi, salah satu siswa dari perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Masyarakat Indonesia pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945, bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah, tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang
dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian, disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Merdeka! Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, BJ Top akan memberikan informasi tentang makna dari proklamasi bangsa Indonesia ini. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi titik balik kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa yang sangat penting tersebut mengawali perjuangan Indonesia bukan lagi melawan penjajahan, tetapi mempertahankan sebuah kemerdekaan yang telah lama direbut dengan susah payah. Pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia yang telah berjuang mati-matian mulai dari kedatangan Belanda sampai pada penjajahan Jepang, akhirnya pada saat proklamasi perjuangan itu mencapai puncaknya. Segala tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Namun, peristiwa ini tidak berarti sebagai titik akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi malah titik awal perjuangan Indonesia membangun negeri yang telah merdeka dari penjajahan. Dua, menjadi pernyataan de facto. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus menjadi pengakuan kepada dunia luar negeri bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto akan muncul pengakuan de jure yang merupakan lanjutan dari efek pengakuan de facto, karena pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Secara de facto, merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Secara de jure Indonesia merdeka sejak 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Indonesia yang dulunya hanyalah bangsa yang terjajah, sejak adanya proklamasi bangsa terjajah itu mengaku telah merdeka dan mengangkat harkat martabat bangsa sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan dari kolonial dan Jepang. Itu siapa? Officer, bawa dia sini, cepat. Siapa itu? Kalian ini perempuan semua. Keempat, mendapat memulai perjuangan sebagai negara baru.
Sejak proklamasi lahirlah bangsa Indonesia dan sejak itu pemerintahan dimulai untuk membangun negara yang baru ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri dari rakyat oleh rakyatnya sendiri, bukan lagi dijadikan bangsa yang terjajah oleh pemerintahan luar. Dan kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi sebagai pintu awal kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi menjadi lahirnya sebuah bangsa baru bernama Indonesia yang menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Sekian dan terima kasih tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sekarang Ibu minta kelompok 1, perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan sekaligus titik awal perjuangan baru dalam dan proklamasi kemerdekaan adalah Selanjutnya, promosan naskah proklamasi nah, tepuk tangan semua anak-anak. Nah, terima kasih Mbak Rani. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita siapa yang tidak membawa buku tema? tidak ada bu. Nah, sekarang masing-masing sudah membawanya kan? Buka halaman 9, buka halaman 15, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dibaca terlebih dahulu, selanjutnya dikerjakan di halaman berikutnya ya anak-anak. Anak-anak, waktu sudah tinggal 15 menit lagi. Tugas dikerjakan di rumah ya. Minggu depan kita bahas lagi. Nah, Ibu di sini akan memberikan penguatan terlebih dahulu untuk materi pembelajaran pada hari ini. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai siapa perumus naskah proklamasi, terus pengetik naskah proklamasi, tempat pembacaan proklamasi, dan makna proklamasi kemerdekaan. Nah, siapa yang tahu apa itu makna proklamasi kemerdekaan? Nah, coba Mbak Rani bacakan apa itu makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan sekaligus titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 2. Proklamasi kemerdekaan adalah lahirnya NKRI. 3. Nah, Ibu
pengetik naskah proklamasi? Siapa yang tahu? Saya. Siapa, Mbak? Saya. Sayuti siapa? Nah, benar sekali. Pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu Sayuti Malik. Nah, siapa yang merumuskan naskah proklamasi? Siapa yang bisa? Saya pun. Nah, siapa? Terus Insinyur Soekarno. Selanjutnya ayo siapa? Satu masih ada dua lagi. Siapa? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Saya pun. Siapa? Tadi kan sudah ada Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. Andes Hatta. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Nah, perumus naskah proklamasi yaitu ada Insinyur Soekarno. Yang kedua ada Dr. Andes Hatta. Yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Terus selanjutnya di mana pembacaan teks proklamasi dilaksanakan? Di rumah siapa? Siapa yang tahu? Saya pun. Siapa di rumah siapa, Mbak Rani? Ayo siapa? Nah, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di rumah IR Soekarno yang beralamat Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Nah, benar sekali. Nah, sebelum berakhir pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illallah. la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.